Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi Hauzan, NBI 14618000158. Di sini saya akan mempresentasikan dari makalah yang berjudul Mitigasi Bencana Banjir dengan Sistem Informasi Monitoring dan Peringatan Dini Bencana menggunakan Microcontroller Arduino berbasis IoT. Kelas mata kuliah Emerging Teknologi A. Manfaat dan tujuan penelitian ini diharapkan membantu penduduk menyadari bahwa banjir yang akan segera tiba dengan peringatan dini. Pembuatan sistem peringatan dini bencana banjir menggunakan sensor water level yang terpasang pada gerbang air Sungai Tuntang Kedungjati yang terhubung dengan perangkat lainnya. Terdapat Arduino yang di dalamnya terdapat bahasa pemrograman sintaks dengan bahasa pemrograman C++. Teknologi IoT dalam penelitian ini digunakan untuk menyimpan data ketinggian air sungai dan menghidupkan sirine sebagai tanda peringatan bencana banjir ketika data yang diterima mencapai level awas banjir. Metode penelitian. Dalam pengembangan produk ini, penulis menggunakan model R&D. Adapun prosedur pengembangan rancang bangun sistem peringatan dini bencana banjir Sungai Tuntang Kedungjati berbasis Arduino menggunakan teknologi IoT pada gambar 1. Pada gambar ini ada progres studi literatur, penentuan tujuan, pengumpulan data, perancangan penelitian, hingga proses pembuatan sistem terintegrasi, uji coba, revisi, sampai prototipe. Perancangan penelitian. Yang pertama, perancangan hardware, yaitu perancangan hardware bertujuan untuk merancang peralatan atau rangkaian pendukung untuk sistem yang akan dibuat meliputi flowchart, skematik diagram, pembuatan alat, sumber daya alat, dan sistem yang terkait. Yang kedua, perancangan website. Perancangan pembuatan website bertujuan untuk mempermudah untuk pembuatan website, nantinya meliputi perancangan database, bahasa pemrograman PHP, dan tampilan website, channel TeamSpeak, API key, UML, dan sistem yang terkait. Pada bab perancangan penelitian, bagian A yaitu use case diagram. Use case diagram dijelaskan menggunakan gambar 2, yaitu admin atau pengguna terlebih dahulu membuka web monitoring. Ketika web sudah terbuka di halaman utama, akan disajikan beberapa pilihan menu yang berfungsi sebagai hasil monitoring yang dilakukan oleh sensor. Pada tampilan tersebut, admin atau pengguna dapat mengamati histori ketinggian air sungai, diagram ketinggian per hari, diagram ketinggian per bulan, dan diagram ketinggian per tahun. Data yang dikirim dari sensor akan berubah sewaktu-waktu seiring berjalannya waktu atau juga disebut pemantauan secara real time. Perancangan penelitian bagian B, yaitu class diagram. Pada gambar di samping, yaitu gambar 3, dibuat menurut kebutuhan database yang diperlukan. Pada gambar 3 terdapat satu kelas saja, yaitu monitoring web. Karena hanya menggunakan satu database, maka tidak ada relasi database lainnya. Yang C, sequence diagram. Sequence diagram terlihat pada gambar 4. Admin atau pengguna membuka web monitoring, kemudian sistem menampilkan halaman menu monitoring. Selanjutnya, admin atau pengguna membuka menu monitoring untuk memantau ketinggian air. D, collaboration diagram. Gambar 5 ini menunjukkan diagram collaboration di mana admin atau pengguna mengamati atau memonitoring ketinggian air sungai. E, activity diagram. Activity diagram terlihat pada gambar 6 dan 7. Alurnya diawali dari admin atau pengguna membuka web monitoring. Pengguna akan melihat halaman utama dan halaman menu. Sistem akan menampilkan hasil dari pembacaan sensor sesuai keadaan ketinggian air. Admin atau pengguna kemudian melihat halaman utama dan melakukan pemeriksaan kepada halaman menu untuk memonitoring ketinggian air. Dan ini adalah gambar 6.
pada activity diagram slide sebelumnya. F. State chart diagram. Diagram state chart pada gambar 8 berisi urutan keadaan sesaat yang dilalui sebuah objek, kejadian yang menyebabkan sebuah transisi dari satu state atau aktivitas kepada yang lain, dan aksi yang menyebabkan perubahan satu state atau aktivitas. Tahap pembuatan. Terdapat dua bagian di dalam tahap pembuatan, yaitu yang pertama, pembuatan hardware, berupa pembuatan rangkaian pendukung sistem yang akan dibuat, dan yang kedua adalah pembuatan website atau software, berupa program pendukung hardware yang akan dikembangkan. Ini adalah gambar 7, activity diagram monitoring ketinggian air pengguna. Pada bagian uji coba dan analisa, tahap pengujian dilakukan untuk menguji kerja dari keseluruhan sistem yang mencakup 1. Pengujian rangkaian sistem pengukur ketinggian air sungai. Yang kedua, pengujian rangkaian pengisi sumber daya rangkaian sistem. Serta yang ketiga adalah pengujian terhadap objek penelitian, yaitu pada Sungai Tuntang Kedung Jati. Jika sistem yang diuji belum sesuai, maka kembali ke tahap pembuatan. Tahap analisa digunakan untuk menganalisa hasil pengujian dari sistem. Apakah sistem yang dibuat tersebut telah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jika sistem yang dibuat belum selesai, maka kita akan kembali ke tahap pengujian. Ini adalah gambar 8, yaitu state chart diagram monitoring ketinggian air. Dari memulai menampilkan halaman utama, menampilkan informasi ketinggian air sampai selesai. Pembahasan. Hasil pengembangan sistem baru yang diusulkan adalah mengenai monitoring data sensor mulai dari input, proses, dan output. Sistem yang akan dibentuk adalah monitoring ketinggian air berbasis Arduino menggunakan teknologi IoT. Hasil dari sistem baru yang dibangun dapat digunakan sebagai media untuk memonitoring atau pemantauan ketinggian level air sungai secara real-time menggunakan media website. Hasil akhir dari penelitian ini adalah mengembangkan produk prototipe yang akan dilakukan uji coba lapangan dengan memeriksa data yang masuk ke website, data yang terkirim melalui SMS ke petugas pengawas, RT dan RW sekitar, dan output sistem peringatan dini bencana banjir. Kesimpulan dari proyek IoT ini adalah sistem informasi monitoring dan peringatan dini bencana banjir menggunakan microcontroller Arduino berbasis IoT telah dibangun, divalidasi oleh dosen pakar, dan telah diuji oleh pengguna. Pengujian di lapangan menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mencatat riwayat ketinggian air sungai secara real-time yang dapat dipantau dari website monitoring. Sistem akan mengirimkan SMS pemberitahuan setiap kali ketinggian air mencapai level yang ditetapkan untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi sebelum bencana banjir datang untuk memprediksi peluang terjadinya bencana banjir. Sistem akan mengaktifkan bunyi sirine sebagai peringatan ketika ketinggian air masuk dalam level awas banjir untuk membantu masyarakat mendapatkan pemberitahuan awal ketika bencana banjir akan datang. Sistem ini diharapkan dapat memitigasi bencana banjir sehingga membantu masyarakat dalam meminimalisir kerugian akibat terjadinya bencana banjir tersebut. Sekian dan demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.